Nabi nggak beres, mana ada akhlakun azim, saudara. Kalau akhlak Nabi kurang, nggak bakal dikatakan la ala khuluqin azim. Allah katakan la ala khuluqin azim karena memang akhlak Nabi indah, thayyib, bagus, saudara, bahkan azim, agung. Itu pernyataan yang barusan kita sampaikan, itu ada di dalam Al-Quran, betul? Kalau begitu Al-Quran itu kalam siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, takbir. Kami sangat setuju dengan perkataan Habib Rizik ini, bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung lagi mulia. Namun yang tidak kami setuju adalah perkataan menantu Habib Rizik berkata seperti ini. Habib Rizik, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Habib Rizik, orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Karena banyak orang Indonesia tidak setuju, khususnya di kalangan umat Islam. Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Mustahil turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Roma, kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu fitnah habaib. Jaga kau tidak mulut, jaga kau tidak bacot. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kepala saya sendiri yang menyaksikan beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Habib Rizik, orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Nah, dari apa yang kalian sudah mendengar, semua cuplikan yang kami berikan, sekarang masuk ke dalam pembuktiannya. Assalamualaikum sahabat penyimak yang dimuliakan Allah yang Maha Esa. Mari kita dengar ceramah terbaru Habib Rizik berbicara tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sertifikat ilahiyah, sertifikat dari Allah. Allah menyatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang azim. Masya Allah. Allah nggak sebut lagi akhlak yang thayyib, Allah nggak sebut lagi akhlak yang hasan, tapi Allah sebut akhlak yang azim. Artinya apa, saudara? Kalau sudah disebut azim, lebih dari thayyib, lebih dari hasan, betul-betul indah akhlak Nabi, betul-betul bagus, itu yang kita sebut akhlak yang sempurna. Habib Rizik, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Alhamdulillah. Ini sertifikat dari siapa? Ini pernyataan dari siapa? Ini ikrar dari siapa? Saudara, saya mau tanya lagi, saudara. Itu pernyataan yang barusan kita sampaikan, itu ada di dalam Al-Quran, betul? Kalau begitu Al-Quran itu kalam siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, takbir, sallu ala Nabi. Allah itu maha mengetahui, saudara. Allah tahu siapa kita punya Nabi, luar dan dalamnya, saudara. Allah tahu apa yang Nabi lakukan di depan umatnya dan apa yang Nabi lakukan di belakang umatnya. Allah maha tahu apa yang Nabi utarakan, Nabi ucapkan, dan apa yang Nabi sembunyikan. Allah maha tahu, saudara, apa yang ada di benak dan pikiran Nabi. Allah maha tahu, saudara. Nah, Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian bahwa akhlak Nabi Muhammad azim, agung. Habib Rizik, orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Subhanallah. Artinya lagi-lagi ayat ini jadi dalil buat kita betapa sempurnanya akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi nggak beres, mana ada akhlakun azim, saudara. Kalau akhlak Nabi kurang, nggak bakal dikatakan la ala khuluqin azim. Allah katakan la ala khuluqin azim karena memang akhlak Nabi indah, thayyib, bagus, saudara, bahkan azim, agung. Nah, itulah kemuliaan baginda Nabi yang dipaparkan orang yang mengaku sebagai keturunannya. Nah,
Dari apa yang kami rangkum di sini, semuanya berdasarkan dari fatwa-fatwa mereka di sosial media. Sebab, pemimpin agama itu orang yang nomor satu menjadi sorotan di dalam apapun agamanya, termasuk Habib Rizik. Saudara bicara soal Habib Rizik, maka tidak akan ada habisnya kalau kita melihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, masing-masing punya kenangan. Ba'alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Mustahil turunan Nabi. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Roma, kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu supaya fitnah habaib. Jaga kamu tidak mulut, jaga kamu tidak bacot. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kepala saya sendiri yang menyaksikan beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Nah sekarang mari kita dengar bagaimana peristiwa Nabi di zaman lalu dan bandingkan dengan orang yang mewarisi Nabi jasad dan akhlak Nabi. Apakah sama? Ibu Haja ini saja heran, bahkan mengatakan gila. Apa betul? Iya, ulama itu pewaris Nabi, mesti mewarisi ilmu Nabi, mewarisi akhlak Nabi, mewarisi resiko dakwah Nabi. Nabi dulu dicaci maki, ya ulama mesti siap dong dicaci maki. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Nabi dulu difitnah, ya ulama mesti siap dong untuk difitnah. Itu begal-begal nasab kasih tahu lo mau ngakuin, lo nggak mau ngakuin masih bodoh. Lo ngakuin, gua nggak terima. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Nabi dulu saudara diteror, diintimidasi. Ulama mesti siap dengan teror dan intimidasi. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Dulu Nabi kuat, nggak mempan diteror, akhirnya pengikutnya diteror. Ulama sekarang pun jangan kaget kalau mereka kuat, nggak mempan diteror, bisa santrinya yang diteror dari aniaya. Jangan kaget, dulu Nabi mau dibunuh, dikepung saat hijrah saudara. Jangan kaget kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh. Dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah. Sudah, jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman, bahkan dari negerinya sudah. Bagaimana sahabat sekalian sangat berbeda jauhkan dari akhlak Nabi, apalagi mewarisi jasad Nabi. Ini kan pembodohan sekaligus pembohongan dengan tujuan agar umat terus menjadi tameng-tameng klan mereka. Kami yakin Habib Rizik sendiri pun tidak setuju dengan perkataan menantu sendiri Habib Hanif Al-Atas. Dan jika Habib Rizik membantah kalau dirinya mewarisi jasad Nabi, kami yakin bantahannya pasti seperti ini. Habib Rizik, orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Kurang ajar. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Goblok. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya.
Orang yang mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang yang mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Anak muda sialan. Baik jasadnya dan akhlaknya. Anak muda setan. Benarkah Habib Rizik mewarisi akhlak dan jasad Nabi? Setelah melihat semua video ini, apa di pikiran kalian?